5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai hai hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Apakah kalian siap belajar hari ini? Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2. Kita belajar di tema 5, pengalamanku, subtema 3, pengalaman di tempat bermain, khususnya untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia tentang ungkapan permintaan maaf. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik amati gambar berikut ini. Hari ini Benny masuk sekolah. Bel istirahat berbunyi. Benny dan teman-teman berhamburan keluar kelas. Kemudian Benny dan teman-teman bermain gobak sodor. Permainan ini dilakukan di lapangan. Ketika bermain, tanpa disengaja Benny menyenggol Udin. Udin pun terjatuh. Benny dan teman-teman segera menolong Udin. Benny merasa bersalah. Benny langsung meminta maaf kepada Udin. Udin pun memaafkan Benny. Kemudian Benny mengajak melanjutkan permainan. Adik-adik, di sini Benny dan teman-temannya itu bermain saat istirahat sekolah. Nah, tanpa sengaja Benny ini menyenggol Udin sampai Udin terjatuh. Karena Benny melakukan kesalahan, Benny meminta maaf kepada Udin dan Udin memaafkannya. Adik-adik, pernahkah kalian melakukan kesalahan? Jika kalian melakukan kesalahan, jangan lupa untuk meminta maaf ya. Dari bacaan tadi, ada beberapa pertanyaan yang akan kita jawab bersama. Apa isi cerita di atas tadi adik-adik? Ya, isinya adalah Benny bermain gobak sodor saat istirahat dengan teman-temannya. Tanpa sengaja Benny menyenggol Udin sampai terjatuh. Benny meminta maaf kepada Udin ya. Ini kepada Udin bukan kepada Benny. Ya, Benny yang meminta maaf kepada Udin. Lalu pertanyaan yang kedua, sebutkan permainan yang dilakukan Benny dan teman-temannya. Ya, mereka sedang bermain gobak sodor. Lalu kapan permainan itu dilakukan? Nah, permainan itu dilakukan saat jam istirahat sekolah. Mengapa Benny meminta maaf kepada Udin adik-adik? Ya, Benny meminta maaf kepada Udin karena sudah menyenggol Udin sampai jatuh. Lalu, apakah Udin memaafkan Benny? Iya ya adik-adik ya, Udin memaafkan Benny. Kalau ada teman kalian yang meminta maaf, kalian juga harus berani memaafkan adik-adik. Nah adik-adik, ketika bermain tadi, Benny tidak sengaja menyenggol Udin. Benny pun meminta maaf kepada Udin. Nah di sini ada percakapan antara Benny dan Udin. Maafkan saya Udin, saya tidak sengaja menyenggolmu ketika bermain tadi, kata Benny. Tidak apa-apa Benny, saya sudah memaafkan. Lain kali hati-hati ya, kata Udin. Lain kali saya akan berhati-hati. Oh ya, bagaimana menurutmu permainan tadi? Wah, sangat menyenangkan sekali Ben. Kelompokmu dapat menang 2 kali. Semoga besok dapat bermain lagi ya. Nah, walaupun di sini Benny melakukan kesalahan kepada Udin dan berani meminta maaf dan Udinnya berani memaafkan, mereka tetap bermain bersama-sama. Adik-adik, sebutkan peristiwa yang terjadi. Nah, peristiwa yang terjadi tadi adalah Benny meminta maaf kepada Udin karena sudah menyenggol Udin sampai jatuh. Lalu apa yang diucapkan Benny kepada Udin? Nah, yang diucapkan adalah maafkan saya Udin, saya tidak sengaja menyenggolmu ketika bermain tadi. Mengapa Benny meminta maaf kepada Udin? Ya, karena tadi Benny sudah menyenggol Udin ketika bermain.
Lalu siapa yang memaafkan? Nah, yang memaafkan adalah Udin karena Benny yang meminta maaf tadi. Kamu telah melakukan kesalahan. Tindakan apa yang seharusnya kamu lakukan adik-adik? Ya, kalian harusnya berani meminta maaf ya. Jangan malah sembunyi atau lari ketika kalian melakukan kesalahan. Adik-adik, kalimat permintaan maaf biasanya diucapkan bila kita melakukan kesalahan. Gunakan kalimat yang santun saat mengucapkan kalimat permintaan maaf. Nah, setiap kalimat permintaan maaf itu ada maknanya. Ayo kita pelajari tentang makna dari kalimat minta maaf. Di sini, Kak Citra punya contoh kalimat minta maafnya seperti ini. Tini, maafkan aku karena aku tidak dapat datang di pesta ulang tahunmu, kata Doni. Nah, siapa yang meminta maaf di sini? Ya, yang meminta maaf adalah Doni. Nah, Doni ini meminta maaf kepada siapa? Kepada Tini. Mengapa Doni meminta maaf kepada Tini? Karena tidak bisa datang di pesta ulang tahunnya Tini. Jadi kalimat minta maaf di atas itu maknanya Doni meminta maaf kepada Tini karena tidak dapat datang ke pesta ulang tahunnya. Contoh berikutnya adik-adik. Fani, maafkan aku ya sudah menghilangkan bonekamu, ucap Rani. Nah, kita cari tahu nih maknanya apa. Siapa yang meminta maaf? Iya, Rani. Rani meminta maaf kepada siapa? Kepada Fani. Mengapa Rani meminta maaf kepada Fani? Karena sudah menghilangkan bonekanya. Jadi kalimat minta maaf di atas itu maknanya Rani meminta maaf karena sudah menghilangkan boneka Fani. Seperti itu adik-adik makna dari kalimat minta maaf. Sekarang adalah jam pelajaran olahraga. Benny dan teman-temannya bermain bola kasti. Permainan ini dilakukan di lapangan. Permainan sedang berlangsung. Benny melemparkan bola ke arah Lani. Nah ini ya, Lani, ayo tangkap bola operanku. Aduh, ternyata operan Benny terlalu kuat. Akhirnya mengenai kepala Lani adik-adik. Maaf Lani, saya terlalu kuat melemparnya. Tidak apa-apa Benny, aku juga kurang siap menangkap operanmu. Terima kasih Lani, aku berjanji lain kali akan lebih hati-hati saat mengoper bola, kata Benny. Ya Benny, ayo lanjutkan permainan ini. Nah di sini Benny meminta maaf kepada Lani karena sudah terlalu kencang melempar bolanya. Siapa yang meminta maaf dari bacaan tadi adik-adik? Ya, yang meminta maaf adalah Benny. Lalu, mengapa Benny meminta maaf? Ya, Benny meminta maaf karena melempar bolanya kurang hati-hati sehingga mengenai kepala Lani. Dayu, bolehkah saya pinjam penggarismu sebentar saja? Kata Benny. Maaf Benny, penggarisku sedang digunakan Lani. Coba saja pinjam ke Lani, kata Dayu tadi adik-adik. Baiklah, aku akan coba pinjam ke Lani. Terima kasih Dayu. Sama-sama Benny. Nah di sini Dayu meminta maaf karena tidak bisa meminjami apa adik-adik tadi? Ya, meminjami penggarisnya karena penggarisnya dibawa oleh Lani. Seperti itu. Adik-adik semuanya, saat kita meminjam barang orang lain, kita itu harus meminta izin dulu ya. Jangan asal mengambil barang milik orang lain. Kalau kalian bisa meminta izin itu sangat bagus. Jadi orang yang mempunyai barang tidak akan merasa kehilangan barang tersebut. Kalaupun kalian dipinjami oleh teman kalian, ya kalau kalian punya, kalian pinjami. Tapi kalau kalian tidak punya, kalian berkata yang sejujurnya dan sampaikan maaf bahwa tidak mempunyai barang tersebut atau tidak bisa meminjamkan barang tersebut. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 5, subtema 3 khususnya untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia, ungkapan permintaan maaf. Semoga video ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe,
lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.